Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jasman Gufron. Di video kali ini saya akan menjelaskan laporan capstone Project Modul 2, yaitu analisis pola perjalanan penumpang Transjakarta berbasis data dari smart card atau etiket. Selanjutnya agenda apa saja yang saya kerjakan, yaitu pertama latar belakang, kedua metodologi, kemudian temuan-temuan apa saja yang saya dapatkan dari data, kemudian kesimpulan dan rekomendasi untuk stakeholder Transjakarta. Pertama, latar belakang. Data Transjakarta itu berasal dari sistem smart card atau etiket. Mengandung informasi tentang pola perjalanan, rute yang dilakukan oleh customer, kemudian karakteristik demografis customer. Analisis ini dapat membantu Transjakarta untuk meningkatkan layanannya, efisiensi, optimasi rute, dan perencanaan-perencanaan strategis yang bertujuan untuk menguntungkan perusahaan. Data smart card ini didapatkan pada bulan April tahun 2023. Metode metode yang saya gunakan yaitu pertama saya mengkolek data, kemudian data tersebut di cleaning, dicari data yang duplikat atau data yang kosong saya isi dengan median atau rata-rata. Kemudian saya analisis, terakhir saya visualisasi. Software yang saya gunakan yaitu Python untuk data collection dan cleaning. Kemudian saya menggunakan Tableau untuk visualisasi. Data collection. Data didapatkan dari file CSV hanya 1 bulan, yaitu di bulan April tahun 2023. Terdapat 22 kolom atau fitur yang dapat saya gunakan untuk menganalisa penumpang. Di situ ada pay card ID, pay card birth date, terus kemudian direction, terus eh, koridor apa yang digunakan, kapan tap in, kapan tap out, dan seterusnya. Dari data ini ada data yang missing value, sehingga harus saya lakukan proses cleaning data. Terus kemudian saya cek juga apakah ada data yang duplikat, kemudian saya hapus data yang duplikat. Selanjutnya, data cleaningnya untuk kolom kategori, saya mereplace dengan data yang paling sering muncul, yaitu menggunakan modus. Sedangkan untuk kolom yang angka atau numerik, saya menggantinya itu dengan data tengah atau median. Selanjutnya, tap in dan tap out time di data frame itu belum berubah formatnya menjadi datetime, maka saya konversi dulu data tap in dan tap out dari data format objek ke datetime. Selanjutnya, saya hapus data yang duplikat. Dari data yang sudah saya olah, dapat ditemukan yaitu yang pertama, pola waktu. Jadi, jam sibuk customer Transjakarta itu berada di jam 5 pagi sampai 7 pagi. Selanjutnya, di jam 4 sore sampai 6 sore. Jadi, bisa sekilas dari data kita bisa melihat bahwa
eh, frekuensi jumlah penumpang itu meningkat di jam-jam sibuk atau di jam-jam yang customernya itu berangkat kerja atau berangkat sekolah. Kemudian temuan dua, saya menemukan bahwasannya frekuensi perjalanan itu banyak di weekdays, yaitu Senin sampai Jumat. Sedangkan untuk di weekend relatif sepi, bahkan bisa turun lebih dari 50% pengguna Transjakarta. Saya ada masukan sedikit, mungkin untuk perusahaan Transjakarta memberikan tarif yang berbeda di weekdays atau weekend. Jadi di weekdays itu diberikan tarif yang lebih mahal, sedangkan di weekend diberikan tarif yang lebih murah atau didiskon. Itu. Selanjutnya, temuan ketiga, saya menemukan bahwa ada rute-rute yang lebih banyak penggunaannya dibandingkan rute lainnya. Saya filter menjadi 10 rute terpopuler. Jadi rute terpopulernya itu berada di rute Cibubur, Balai Kota. Mungkin analisa saya itu karena eh, menjadi jalur utama dari Cibubur ke pusat kota. Makanya penumpangnya banyak. Saran saya itu tambahkan frekuensi di jam-jam sibuk, jam 5 sampai 7 pagi, jam 4 sampai 6 sore di rute-rute populer ini. Terus agar efisiensi, karena kita tahu penumpangnya itu sudah pasti banyak, kita sediakan bus ekstra besar untuk menghemat kos. Kos dari driver, kemudian kos dari eh, fuel, dan lainnya. Selanjutnya, ada juga 10 rute tersepi. Kalau kita bandingkan, jauh ya. Total tripsnya itu dalam 1 bulan itu, yang paling ramai itu di Cibubur Balai Kota aja 391 trips. Sedangkan di rute tersepi itu, di Kampung Rambutan Blok M, itu hanya 17 trips. Jadi analisa saya, rute sepi ini mungkin karena hanya rute feeder atau rute pengumpan. Kemudian rute tersebut bersaing dengan LRT atau MRT. Kemudian ada lagi mungkin ojol atau angkot. Saran saya, gabungkan rute-rute yang dekat menjadi satu agar lebih efisien. Selanjutnya, untuk customer baru atau pengguna layanan baru, berikan diskon 50% 3 bulan pertama untuk menarik peminat atau menarik pengguna. Kesimpulan, dari 22 kolom atau fitur tadi yang saya miliki itu, dari data tersebut, nggak semuanya fitur saya gunakan. Saya gunakan kolom-kolom atau fitur yang berguna untuk saya menganalisa pola jam, pola harian, rute terpopuler, dan rute tersepi. Kemudian, kesimpulan kedua, waktu terpadat yaitu sudah pasti di jam kerja sekolah. Jadi jam 5 sampai jam 7 pagi, kemudian jam 4 sampai jam sore. Selanjutnya, kesimpulan saya yang ketiga, hari kerja atau weekdays itu lebih padat daripada di weekend, yaitu Sabtu Minggu. Rute terpopuler yaitu Cibubur Balai Kota karena menjadi jalur utama dari Cibubur ke pusat kota. Selanjutnya ada rute tersepi Kampung Rambutan Blok M, ya mungkin karena rute tersebut rute pengumpan atau feeder, kemudian bersaing dengan transportasi lain, MRT, ojol, atau ada angkot.
Rekomendasi dari saya, data mentah yang kita terima itu harus kita lakukan data cleaning, tetap tetap harus kita lakukan data cleaning, yaitu agar data processing kita lebih akurat, data yang kita analisis juga lebih akurat, mengurangi nilai error. Kemudian saran saya untuk perusahaan Transjakarta yaitu ditambah frekuensi busnya pada jam-jam sibuk, yaitu jam 5 sampai 7 pagi, kemudian jam 4 6 sore. Mungkin bisa juga digunakan armada yang besar-besar di jam-jam sibuk agar lebih efisien. Selanjutnya, rekomendasi saya yang ketiga untuk perusahaan Transjakarta yaitu terapkan tarif dinamis. Jadi tarif itu jangan semuanya sama di semua jam atau di semua hari. Jadi di jam-jam yang sibuk mungkin kita bisa memberikan tarif yang mahal. Dan untuk weekend agar penumpang Transjakarta itu ramai, diberikan diskon 30% misalkan. Agar persebaran customernya dari Senin sampai hari Minggu itu kurang lebih merata. Walaupun ya tetap pasti weekdays pasti bakal tetap lebih ramai. Selanjutnya, rekomendasi ke saya yang keempat, eh, karena ada rute-rute populer, sediakan bus ekstra besar untuk rute-rute terpopuler. Jadi bus-bus yang kecilnya itu mungkin bisa dipindahkan ke rute-rute tersepi. Selanjutnya, untuk rute tersepi, eh, solusi dari saya, rekomendasi dari saya, gabungkan rute terdekat. Jadi ada rute A sama rute B yang sama-sama sepi mungkin bisa digabungkan. Selanjutnya, eh, ubah menjadi rute on demand di jam tertentu. Jadi nggak harus setiap jam ada eh, ada aktivitas gitu, ada perjalanan. Jadi mungkin kita bisa analisis bahwa penggunanya itu banyak di jam-jam sibuk sehingga mungkin di jam-jam yang sepi itu dikurangin armadanya. Jadi kalau di jam-jam yang sibuk, walaupun itu rute tersepi, nah kita bisa gunakan namanya rute on demand gitu. Selanjutnya untuk rute tersepi, saran saya integrasi dengan modal lain. Jadi perusahaan Transjakarta ini harus bekerja sama dengan misalnya MRT atau LRT. Jadi bagi siapa customer yang naik MRT atau LRT, maka didiskon 50% kalau dia naik Transjakarta gitu. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin segini saja dari saya. Kalau ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, bisa kontak saya di LinkedIn. Nama saya Muhammad Jasman Gufron. Sampai jumpa di Capstone Modul 3. Bye-bye.